Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini, kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 8. Bab 1. Berita seputar Indonesia. Subbab A. Menentukan unsur-unsur berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan pengertian berita dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Kita langsung ke materi pokok, yakni 1. Pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai media. Dalam teks berita, informasi yang disampaikan merupakan peristiwa aktual, penting, dan menarik untuk diketahui khalayak umum. Maka dari itu, berita harus dimulai dengan fakta. Itulah pengertian umum teks berita. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yakni 2. Unsur-unsur berita. Sebelum membahas mengenai unsur-unsur berita, terlebih dahulu, mari kita perhatikan teks berita berikut dengan baik. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi, antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Setelah membaca teks berita tersebut, mari kita identifikasi unsur-unsur teks berita dengan cara mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, kenapa atau mengapa, dan bagaimana. Teks berita tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Padatnya Pelabuhan Merak. 2. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. 3. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. 4. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, tanggal 15 bulan 11. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. 6. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Keenam pertanyaan itu merupakan kerangka pada rumus 5W plus 1H. What, apa? Who, siapa? Where, di mana? When, kapan? Why, mengapa? Dan how, bagaimana? Keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan adik Simba untuk memudahkan di dalam mengingatnya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Demikianlah pemaparan materi pokok kali ini. Yang harus diperhatikan mengenai berita adalah pada era sekarang berita menjadi menu utama. Tiada hari tanpa berita. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Ada pepatah, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Sebagai latihan, perhatikan teks berita berikut, kemudian identifikasi unsur-unsur teks berita tersebut. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.